Sebelum kabar ini, Harun juga pernah dikabarkan jadi marbot masjid di Malaysia, bahkan ada dugaan dia dibunuh tapi belum ada konfirmasi. Di Jakarta ya, cuman masih di Indonesia, mungkin ya. Karena kenapa kita melakukan pencarian ke sana? Karena barang-barang HM di Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Spontan ID. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulik tentang Harun Masiku yang belakangan ini menjadi buronan KPK. Nah memang penyidikan Harun Masiku ini sudah berlangsung cukup lama. Sehingga dari sebagian besar warganet mengatakan bahwa si Harun Masiku ini sudah lari ke luar negeri. Nah, namun beda halnya dengan mantan penyidik KPK ini. Dia dengan tegas mengatakan bahwa si Harun Masiku masih berada di Indonesia. Dan beliau juga mengatakan bahwa untuk menangkap sosok seperti Harun Masiku ini cukuplah mudah. Karena bagi beliau, sosok seperti Harun ini adalah orang yang cukup biasa-biasa saja. Tentunya jika dilakukan secara betul-betul penyidikannya, tentulah mudah untuk mendapatkan informasi atau menangkap orang seperti Harun Masiku ini. Oke, saya rasa tanpa perlu berlama-lama, langsung kita tonton videonya. Ya, yang pasti bukan di Jakarta ya, cuman masih di Indonesia, mungkin ya. Indonesia bagaimana? Pulau mana? Ya, kalau Indonesianya ya kita di Indonesia daerah timur ya, seperti itu mungkin ya. Setelah saya melakukan penggeledahan, ada beberapa petunjuk yang sepertinya ke sini gitu. Dan setelah saya balik lagi ke Jakarta, mohon maaf saya kembali lagi ke kantor, bekerja seperti biasa, saya sampaikan informasi tersebut ke atasan, ke tim, tapi tidak secara konkret karena ada beberapa yang tetap saya diduga nanti ya. Kebetulan pada bulan April saya kena TWK, entah itu kebetulan, entah yang itu saya persiapkan, saya tidak bisa melanjutkan kegiatan. Pada itu saya udah merencanakan habis Maret juga mau ke sini. Ada ini bagus nih informasinya, tapi April kena TWK dan ada syarat pada saat TWK itu segala kewenangan apapun jabatannya dibekukan dulu. Istilah kita dirumahkan dulu tapi belum dipecat. Tapi saya tidak tinggal diam karena saya udah ada ini bagus nih informasinya. Kenapa enggak itu? Saya udah mengajukan, coba bisa nggak saya kembali tidak diizinkan. Ujungnya saya menggunakan source. Saya punya source lain, tim lain di luar KPK. Akhirnya dia melakukan kegiatan yang saya rencanakan, coba seperti ini gini ini. Dan betul, setelah satu kali kegiatan tersebut yang saya jalankan, mendapatkan emang tidak dapat orangnya, tidak dapat fotonya, tapi kita mendapatkan beberapa informasi si HM itu ada di situ gitu, ada di tempat yang saya duga itu gitu. Dan sampai terakhir saya dapat informasi dari source juga emang kalau ada foto bukti foto dan videonya itu saya dapat di akhir tahun 2021. Tapi pada saat kemarin di 2022 tahun kemarin pun kita sampai update karena source saya itu punya kolega di sana dan memastikan kegiatan tersebut masih dilakukan sampai akhir tahun kemarin ya. Jadi belum terlalu lama. Yang pertama kita udah ke apartemen yang bersangkutan tempat tinggalnya di daerah Jakarta Pusat. Itu yang pertama kali. Apartemen apa bisa disebut? Tamrin kalau nggak salah. Kalau tidak salah iya Tamrin ya. Kalau nggak belakangnya apa ya? Jadi kalau apartemen lain di Jakarta Pusat. Kemudian sambil itu paling pertama karena berbarengan dengan kita melakukan penggeledahan juga di kantor KPU. Kemudian juga di rumah dinasnya komisioner KPU kalau nggak salah, seingat saya ya. Kemudian pada saat berjalannya waktu karena yang lain sudah hampir selesai, kita juga melakukan pencarian juga di daerah Jakarta. Salah satunya berdasarkan kakaknya HM itu di salah satu komplek kalau seingat saya Antam ya, komplek perumahan Antam. Namun pada saat kita ke sana ternyata itu kompleknya sudah terbengkalai. Rumah kosong semua, sekitar tetangganya tidak ada. Mungkin satu kawasan klaster cuma ada satu orang yang tinggal di sana, sisanya udah hancur. Kita juga mencoba melakukan pengecekan, tidak ada ruang-ruang rahasia di sana ya, dan emang itu kosong.
Kemudian juga di selain itu juga kita juga udah melakukan berdasarkan informasi penggeledahan sebelumnya, ada juga dia punya kantor di daerah Pik kalau nggak salah ya, di Pik ya Pantai Indah Kapuk. Tapi pada saat itu saya tidak ikut karena saya ditugaskan di tempat yang tadi di Antam tersebut. Setelah kesana juga tim kami penyidik itu ternyata kantor itu kosong, tidak ada yang menyewa, dan datanya perasaan sih tidak ada yang atas nama HM menyewa tempat tersebut. Satu lagi kita juga udah melakukan penggeledahan, bahkan juga pemeriksaan. Salah satu saksi kita itu adalah sepupunya HM di daerah kawasan Cakung kalau nggak salah ya, seingat saya Cakung. Saya lupa nama perumahannya, di daerah Cakung. Karena kenapa kita melakukan pencarian ke sana? Karena barang-barang HM di apartemen yang sebelum karena apartemen itu sewa dan itu harus mau digunakan oleh orang lain, jadi barang-barangnya tuh menurut bukan informasi yang jelas, barang itu dipindahkan ke rumah sepupunya HM di daerah Cakung. Ini Harun Masiku, buronan KPK sejak 17 Januari 2020. Kabar terbaru, Harun dikabarkan berada di Kamboja dan sudah berganti kewarganegaraan. Tapi, sampai sekarang Polri belum terima informasi dari Interpol Kamboja terkait Harun. Sebelum kabar ini, Harun juga pernah dikabarkan jadi marbot masjid di Malaysia. Bahkan ada dugaan dia dibunuh, tapi belum ada konfirmasi kebenarannya. Tahun 2009, Harun Masiku jadi tim sukses SBY. Tahun 2014, Harun Masiku nyalek dari Partai Demokrat. Tahun 2019, dia pindah ke PDIP dan nyalek lagi, tapi nggak lolos. Walaupun nggak lolos, tapi dia diusulin PDIP untuk jadi pengganti Nazarudin Kimas, caleg PDIP yang meninggal sebelum pencoblosan tapi lolos ke parlemen. Sebelumnya, kewenangan untuk pilih pengganti caleg yang meninggal itu ada di KPU, tapi PDIP gugat aturan itu ke MA supaya kewenangannya ada di partai. Dan gugatannya dikabulin, jadinya PDIP bisa pilih Harun sebagai caleg pengganti. Tapi tahun 2020, Harun jadi tersangka KPK dalam kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun diduga kasih uang senilai 600 juta rupiah sebagai ongkos untuk memproses Harun jadi pengganti caleg Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Harun Masiku jadi buronan KPK dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ini dia belum ketangkap. Dia sampai masuk ke daftar buronan dunia dan ada di daftar Red Notice Polisi Internasional atau Interpol. Harun Masiku ini licin banget. Ada indikasi bahwa upaya untuk menangkapnya dipersulit. Pada 2021 misalnya, salah satu penyelidik KPK pernah bilang begini. Sekarang beliaunya ada di sini. Udah masuk ke Indonesia, tapi saya sudah keburu keluar SK 652, suruh menyerahkan. Jadi kalau SK-nya dicabut bisa langsung ditangkap ya? Tangkap. Kalau kata Indonesia Corruption Watch, KPK nggak akan tangkap Harun menjelang tahun politik karena bakal ada elit partai politik besar yang terseret kasus ini. Waduh, bener nggak ya? Udah 3 tahun Harun Masiku kabur jadi buronan. Kira-kira Harun kabur kemana ya? Apa jangan-jangan dia jadi kayak Dora? Ya begitulah, itu tadi sebuah ungkapan dari mantan penyidik KPK terkait keberadaan Harun Masiku ini. Nah tentunya keberadaan Harun Masiku ini menjadi teka-teki di kalangan para warganet. Karena kasus beliau ini sudah berlangsung cukup lama seperti itu. Dan beliau, sosok Harun Masiku, juga merupakan orang yang biasa-biasa saja. Kenapa sampai dengan lamanya untuk ditemukan sosok Harun Masiku ini? Ada apa sebenarnya? Apakah dia punya backingan atau dia betul-betul lari ke luar negeri? Saya juga kurang tahu kebenarannya terkait hal ini. Kita doakan saja semoga si Harun Masiku ini segera ditemukan oleh para penyidik KPK seperti itu. Nah, teman-teman, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Dan untuk kalian yang masih baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.